Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Latsar CPNS Pemkot Bandung angkatan 6 tahun 2022 bekerja sama dengan Puslatbang PKASN LAN Jatinangor. Pada pagi hari ini kita berencana untuk mengadakan podcast dengan judul Peran Anak Muda terkait bela negara. Di sini saya sendiri sebagai moderator dengan NDH 22 Hilman Rahmawan. Juga pagi ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Boleh open mic-nya buat Kang Irwansyah, perkenalan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Irwansyah dari RSKGM Kota Bandung. Yeay, terus lanjut. Terus dari sebelah kanan saya ada Teh Intan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dari RSUD Kota Bandung. Yeay. Selanjutnya Teh Disa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Disa Claudia. Di sini asal instansi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Yeay. Selanjutnya ada Teh Isma. Bangga Teh Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Mahmuda dari Dinas Ketenagakerjaan. Yeay. Ngawali tema podcast kita nih, kita kan dikasih tugas nih sama dosen kita ya, terkait dengan peran anak muda dalam bela negara. Boleh deh, kan bela negara itu ada beberapa indikator ya teman-teman ya. Ada indikator cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian juga setia pada Pancasila, rela berkorban, dan yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Untuk itu boleh deh dimulai open mic-nya ya, dari mulai Kang Irwansyah mengenai sudut pandang Kang Irwan nih mengenai bela negara. Yang Kang Irwansyah mau kemukakan mengenai apa? Boleh, sok mangga open mic Kang Irwan. Oke, makasih kesempatannya. Di sini saya mau ngejelasin mengenai salah satu indikator dari bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah salah satu unsur dari bela negara. Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga bisa menjadi bagian daripada jati diri dalam upaya ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan bernegara. Adapun contoh perwujudan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu datang tepat waktu sesuai jam kerja yang diberikan dan mengerjakan tugas yang diberikan dan menyelesaikannya tepat waktu. Terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa budaya disiplin menurut saya penting untuk terus dilakukan karena dapat menumbuhkan tenggang rasa, keteraturan, kepedulian, kepatuhan, dan kemandirian. Dari impact positif ini, maka disiplin perlu digarisbawahi karena dapat menjadi aset penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Mungkin kalau dari saya cukup sekian. Lanjut moderator. Oke, terima kasih Kang Irwan. Jadi Kang Irwan tuh di sini poinnya mengenai disiplin dan bertanggung jawab ya Kang ya? Iya, betul Kang. Oke, boleh dilanjut sama Teh Intan ya? Ya, oke. Terima kasih. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang cinta tanah air dengan cara bangga memakai produk lokal. Seperti yang kita tahu kan Indonesia ini punya potensi besar ya dalam hal sumber daya alam dan manusianya, dan tentu potensi tersebut perlu dioptimalkan secara maksimal agar berdampak bagi perekonomian nasional. Tapi kan kenyataannya berkata lain ya, kemarin latar belakang pandemi yang kemarin itu sempat mengakibatkan banyak sektor terbengkalai akhirnya. Nah, sekarang ini saatnya kita bangkit dan kita bela negara kita dengan cara salah satunya lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia. Nah, kita tahu produk lokal kita sebenarnya sangat berpotensi untuk bisa bersaing dengan produk luar. Katakanlah contoh sederhana, mungkin yang cewek-cewek biasanya pakai make up dan skincare lokal, kemudian tas, sepatu, dan parfum.
parfum ya. Saat ini banyak Iya, sekali bermunculan brand-brand lokal dengan kualitas tinggi. Dan sebagai bentuk dukungan anak muda untuk mencintai produk dalam negeri, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial kita. Di media sosial saat ini kan banyak muncul tren challenge tuh. Nah, kita bisa membuat misalnya Bangga Buatan Indonesia Challenge, di mana kita menunjukkan pada follower-follower kita, ini loh produk lokal kita nggak kalah keren dengan produk luar, seperti itu. Atau tren berapa harga outfit lo, tentunya dengan menggunakan produk lokal. Nah, disinilah peran kita yang saya rasa tidak sulit kok untuk dilakukan, tapi bisa berdampak pada pemulihan ekonomi kita. Gitu, Kang Hilman. Luar biasa. keren Ibu banget Intan sih ini ya, Teh Intan. poinnya itu tentang bangga make produk lokal. Mungkin kayak yang sekarang yang lagi ngetren itu Citayam Fashion Week kayak gitu ya, Teh Iya. Intan ya. Nah, bisa tuh. Jadi kayak dibikin berapa harga outfit lo gitu, dari atas ke bawah gitu, pakai outfit apa aja, tentunya pakai produk lokal kita. Lokal ya. Bener-bener. Pak Intan sendiri semua Siap. lokal kan? Oh, Lokal. jelas. Oh, bagus. Oke, next. Selanjutnya kita tampilkan Teh Disa. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Kang Teteh ya. Jadi di sini kemarin saya mau bahas yang poin rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi gimana sih peran anak muda zaman sekarang biar mereka tuh bisa melakukan bela negara? Apakah mereka tuh harus ikut perang atau harus gimana? Kan nggak kayak gitu ya, sekarang zamannya udah beda. Jadi menurut aku kita lakuin aja sesuai dengan profesi kita masing-masing, atau gimana cara berlingkungan kita. Di lingkungan kita pasti tanpa kita sadari tuh udah melakukan poin ini, yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Misalnya kalau saya kan anak kos nih ya, jadi kalau misalnya ada teman kos saya yang lagi sakit, terus dia kan nggak ada keluarganya, di situ saya juga harus bantu dia, harus peka dan empati lah. Inti dari poin ini tuh kita harus peka dan empati terhadap orang lain supaya kita bisa membantu dan menolong mereka kayak gitu. Kemudian untuk dari sisi profesi pekerjaan, di sini saya kan bidangnya itu di bidang BPJS Ketenagakerjaan ya, jadi saya mengurusi berhubungan dengan pekerja-pekerja yang mengalami PHK. Jadi di situ kadang kita walaupun nggak secara langsung membantu ya, tapi kita bisa ikut mengarahkan ke pekerja-pekerja yang mengalami PHK itu untuk mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi mereka bisa dapat kerja lagi kayak gitu. Seperti itu sih Kang. Jadi kita harus bermasyarakat dengan empati dan peka, sama melakukan profesi kita sendiri dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Iya. Keren banget nih tadi ininya poin utamanya itu tolong menolong dalam hal pekerjaan ya Teh ya. Benar. Termasuk juga membantu Jadi masyarakat ya. Iya, nggak cuma di pekerjaan aja, bisa kita lakuin di lingkungan kita kayak gitu. Betul. Ada lagi Teh Disa, Teh Disa? Iya, baru Iya. tahu juga nih ternyata ada jaminan kehilangan pekerjaan ya Teh Disa ya. Iya benar, jadi ada BPJS itu salah satu programnya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang terkena PHK itu bisa ikut program itu. Oke, terima kasih Teh Disa, luar biasa atas informasinya ya. Sip. Hatam banget soal BPJS Tenaga Kerja nih. Iya. Oke, selanjutnya ada temannya Teh Disa juga ya, satu instansi ya. Iya, Bener betul. nih, Saya juga. Teteh. Iya, Teteh saya. Iya. Dengan Teh Isma dipersilakan untuk pemaparannya. Iya, kalau saya sih mau bahas poin yang setia pada Pancasila sebagai ideologi bernegara ya. Kan kita juga tahu ya bahwa Pancasila itu dasar negara kita gitu. Apalagi kita sebagai ASN nih gitu. Tentunya kita harus berpegang pada Pancasila sebagai dasar kita dalam bersikap, berperilaku gitu ya. Saya kayak sekarang Pancasila ini kan terdiri dari banyak ya sila-silanya gitu. Itu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kita tetap harus selain kita menjalankan tugas kita sebagai fungsi dan jabatannya dengan baik gitu, tentu kita juga harus tetap ingat pada Tuhan gitu kan ya.
Jadi rohani kita juga tetap sehat gitu, biar bisa tetap bekerja dengan baik ya, nggak gampang stres gitu kan. Itu juga berpengaruh ya ke pelayanan gitu. Kalau kita stres kan juga pelayanannya juga nggak akan baik ya ke orang-orang gitu. Terus pelayanan juga itu juga bisa ya, kan di Disnaker juga kan kayak ada bikin kartu kuning gitu-gitu, dan itu harus memberikan pelayanan yang baik gitu, dan tidak boleh membeda-bedakan gitu. Seperti kan kemanusiaan yang ada barat itu kan nggak boleh membeda-bedakan ya, kita harus sama gitu, memberikan pelayanan yang sama kepada siapapun gitu, mau itu rasnya berbeda sama kita, mau dia kaya atau miskin dan lain-lain, nggak ada perbedaan gitu, kita harus memberikan pelayanan yang sama itu palingnya. Mantap nih, saya berasa ngedengar kuliah PKN nih. Siap. Ya, makasih banyak Teh Isma atas pemaparannya ya. Ya kurang lebih itu teman-teman dari 4 teman-teman yang udah memaparkan, mungkin yang penutup poin bela negara ini, yaitu saya akan menyampaikan mengenai kesiapsiagaan bela negara ya, yang poin terakhir, yaitu gemar berolahraga dan juga hidup sehat. Kita sebagai calon ASN dan insya Allah kedepannya menjadi ASN tentu harus siap secara fisik juga maupun mental dalam menghadapi pekerjaan dan juga melayani masyarakat. Nah, ada beberapa tips yang berkaitan dengan poin kesiapsiagaan bela negara yang telah kita sama-sama pelajari, yaitu salah satunya adalah gemar berolahraga. Nah, olahraga bisa dilakukan selama kita bekerja ataupun di luar jam kerja. Salah satunya mungkin yang kalau saya hobi itu adalah ini ya, kelihatan ini. Futsal nih pasti. Ya, ini kurang lebih ini tuh bola ya, bola futsal atau bola lapang besar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan itu kenapa pentingnya olahraga itu, selain kita bisa menjaga kebugaran kita yang dapat berpengaruh sama pikiran dan perasaan kita. Soalnya mood kita salah satunya ditentukan sama seberapa sigapnya kita dalam menghadapi hari dan pekerjaan yang sedang kita lakoni. Kemudian selain kita berolahraga, itu ada hal sederhana yang harus kita perhatikan, yaitu setiap harinya kita harus cukup minum air putih. Kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari ya. Izin minum teman-teman. Oke, asik banget nih. Ini air putih segar asli, nggak dari merek apapun ya. Selain air putih, olahraga tadi yang menunjang kita dalam hidup sehat dan juga gemar berolahraga itu, kita juga jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan. Seperti salah satunya ini ada apa ini? Kelihatan di kamera? Pisang ya. Ada pisang. Berkaitan dengan tema yang saya ambil, yaitu kesiapsiagaan bela negara sama olahraga. Pisang ini adalah salah satu buah yang relatif nggak ada musimnya, jadi nggak ada alasan nggak makan buah kalau sama pisang itu. Cuma memang hati-hati juga kalau untuk yang gulanya ya, yang tinggi juga tentu makan secukupnya, nggak usah satu sikat, cukup satu pisang bisa membantu kita dalam beraktivitas olahraga kurang lebih 30 menit itu menurut peneliti. Kurang lebih sama satu lagi, cukup istirahat sama cukup tidur itu juga bisa membantu performance kita dalam bekerja dan juga beraktivitas lainnya. Terakhir ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa mensana in corpore sano, wiwiting tresno jalaran soko kulino. Seperti itu untuk menunjang kita dalam beraktivitas ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu. Mungkin itu pemaparan dari saya mengenai poin bela negara yang terakhir, mengenai kesiapsiagaan bela negara dalam hal kaitannya ini, gemar berolahraga dan menjaga hidup sehat. Gimana dari teman-teman, ada tanggapan atau lainnya? Atau kita cukupkan podcast singkat kita pada pagi hari ini? Kayaknya cukup sih ya Kang ya, udah
jelas banget sih, kita udah keren-keren semua, udah pada bela negara dengan masing-masing profesinya lah. Amin. Insya Allah. Ya, betul. Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan kembali, inilah persembahan dari kelompok kita untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi semuanya. Kami aturkan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua ya. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.